Masih ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait bagaimana kita mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik. Yang pertama adalah ketika imam itu mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Itu sebelum kita menerima tubuh Kristus, kita diajak untuk melihat tubuh dan darah Kristus. Jadi kita tidak tunduk, tapi kita melihat. Ya. Ketika imam itu mengatakan, lihatlah anak domba Allah, maka kita melihat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika konsekrasi, itu kita tidak tunduk, tetapi kita melihat. Ya. Ini karena ini peristiwa puncak iman kita. Peristiwa dalam Ekaristi puncaknya itu di situ. Jadi kita harus keterlibatan aktif kita itu di situ. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu adalah mengucapkan kata amin ya sebelum masuk ke privasi. Setelah doa sesudah doa persiapan persembahan ya, sesudah doa persiapan persembahan itu kita menjawab amin ya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu kan ya. Nanti setelah Romo itu mengucapkan doa persiapan persembahan itu menjawabnya amin. Jadi harus semangat amin. Baru kemudian tadi melihat itu kita melihat seperti itu supaya ada partisipasi aktif kita supaya Ekaristi kita juga menjadi berbuah. Semoga Allah mengasihani dan memberkati kita, semoga wajah-Nya berseri-seri kepada kita. Ya Allah, semoga karya-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudaraku terkasih, hari ini kita akan merenungkan tentang peristiwa bagaimana para nabi Yeremia dan juga Yohanes Pembaptis mengingatkan orang-orang, khususnya juga Raja Herodes, untuk selalu berpijak pada jalan yang benar. Tetapi mereka yang diingatkan ini memiliki tanggapan atau respon yang sangat berbeda. Kita pun diajak untuk selalu berani mengingatkan akan sesuatu yang benar dan juga berani juga untuk diingatkan agar perjalanan hidup kita selalu terarah pada hal yang benar pula. Mari kita siapkan hati dan budi kita. Marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengutus Nabi Yeremia untuk mempertobatkan Israel. Berilah kami kerendah hatian untuk menerima teguran-Mu, agar dapat hidup seturut sabda dan teladan Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yeremia. Setelah Yeremia ditangkap karena nubuat yang disampaikannya, para imam dan para nabi berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini seperti yang kalian dengar dengan telingamu sendiri. Tetapi Yeremia berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, Tuhanlah yang telah mengutus aku bernubuat tentang kota dan rumah ini. Tuhanlah yang mengutus aku menyampaikan segala perkataan yang telah kalian dengar itu. Oleh karena itu perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan mencabut kembali malapetaka yang diancamkannya atas kalian.
Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tangan-Mu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar menurut anggapan-Mu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kalian membunuh aku, maka kalian mendatangkan darah orang tak bersalah atas dirimu dan atas kota ini beserta penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada para imam dan para nabi, orang ini tidak patut mendapatkan hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Maka Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada waktu Engkau berkenan, jawablah aku ya Tuhan. Pada waktu Engkau berkenan, jawablah aku ya Tuhan. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku lepas dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, janganlah tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Pada waktu Engkau berkenan, jawablah aku ya Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Pada waktu Engkau berkenan, jawablah aku ya Tuhan. Lihatlah, hei orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hei kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Pada waktu Engkau berkenan, jawablah aku ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Hanya karena gengsi nyawa melayang. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, Raja Herodes itu sama dengan orang-orang Israel yang susah untuk diingatkan oleh Yohanes Pembaptis, dan yang kedua oleh Yeremia. Mereka susah diingatkan
Susah ditegur itu karena satu hal, yaitu memiliki gengsi yang sangat tinggi, memiliki harga diri yang tidak mau diinjak-injak oleh orang lain, apalagi orang lain itu berada di bawahnya, baik secara status sosial maupun secara ekonomi. Orang-orang yang mengingatkan Herodes maupun orang-orang Israel yang tidak lain adalah para pejabat bangsa Israel, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat yang secara status itu berada lebih tinggi dalam kehidupan sosial ketimbang Nabi Yeremia maupun Yohanes Pembaptis. Sehingga mereka pun merasa dirinya tidak mau untuk ditegur dan tidak mau untuk diingatkan. Yang terjadi adalah Yohanes Pembaptis ini menjadi korbannya. Kepalanya dipenggal oleh Herodes karena Yohanes Pembaptis itu pernah menegur raja ini untuk tidak mengambil Herodias menjadi istrinya. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, lalu di dalam kehidupan kita pun, apakah kita juga masih memiliki rasa gengsi yang tinggi di dalam kehidupan kita? Ciri-ciri orang yang gengsi itu salah satunya adalah susah untuk ditegur, susah untuk bersikap rendah hati, apalagi untuk diberikan suatu masukan atau diberikan ingatan bahwa kamu harus seperti ini, harus seperti itu. Merasa diri itu benar, merasa diri itu menjadi di atas orang lain. Maka disinilah yang akhirnya bagaimana orang-orang yang bisa dikatakan ditegur tadi di dalam bacaan Injil tadi itu akhirnya lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada mendengarkan apa yang menjadi masukan yang baik, yang tepat untuk dirinya sendiri pula. Kita pun pada pagi hari ini kembali diajak untuk selalu menekankan sikap kerendahan hati kita. Sikap juga mau introspeksi diri, jangan sampai kita diam-diam dan juga kita secara tidak sadar telah memiliki rasa gengsi itu yang kita pelihara, sehingga relasi sosial kita, sehingga juga relasi kita kepada Tuhan itu menjadi terhalang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Tanah telah memberi hasil, Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait bagaimana kita mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik. Yang pertama adalah ketika imam itu mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Itu sebelum kita menerima tubuh Kristus, kita diajak untuk melihat tubuh dan darah Kristus. Jadi kita tidak tunduk, tapi kita melihat, ya. Ketika imam itu mengatakan, lihatlah anak domba Allah, maka kita melihat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika konsekrasi itu kita tidak tunduk, tetapi kita melihat, ya. Ini karena ini peristiwa puncak iman kita, peristiwa dalam Ekaristi puncaknya itu di situ. Jadi kita harus keterlibatan aktif kita itu di situ. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu adalah mengucapkan kata amin, ya, sebelum masuk ke privasi, setelah doa sesudah doa persiapan persembahan, ya, sesudah doa persiapan persembahan itu kita menjawab amin, ya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu, ya, gitu, ya. Nanti setelah Romo itu mengucapkan doa persiapan persembahan itu menjawabnya amin. Jadi harus semangat amin. Baru kemudian tadi melihat itu kita melihat seperti itu, supaya ada partisipasi aktif kita, supaya Ekaristi kita juga menjadi berbuah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menyegarkan kami berkat perjamuan kudus ini. Kuatkanlah kami untuk berani mempertaruhkan nyawa demi iman dan cinta kasih kepadamu, agar semakin banyak orang Kau berkenankan memandang kemuliaan-Mu di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari pergilah, Ekaristi kita sudah selesai. Lagu penutup nomor